Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur atas pada pagi hari ini kita kumpul lagi untuk ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya Ibu Bapak dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk lebih semangat lagi. Mari kita berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapak, kami bersyukur berkesempatan pada pagi hari ini Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul, beribadah bersama Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk memberkati ibadah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian Tuhan, kita ajak, amin. Kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber baik bagi kita, amin semuanya. Lagi angkat satu pujian lagi, Tuhan Yesus kita baik, amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat
Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan berkesempatan yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Sebelum Tuhan, kami memuji-Mu, Tuhan, lebih lagi, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu, Tuhan. Hanya padamu, Tuhan, kami berseru ya, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kau, Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Glory bagi nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih, Bapa. Layakan setiap kami, Tuhan. Layakan setiap pujian kami, Bapa. Ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu dan anugerah-Mu, Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, Tuhan, pikiran kami untuk mendengarkan isi hati-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami siap. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya sepanjang minggu ini kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak terasa waktunya sudah minggu yang ke-15 kita ibadah secara online seperti ini. Bersyukur karena minggu depan kita kembali akan ibadah secara offline ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sepanjang minggu ini kita siapkan kehidupan kita. Nanti pada hari Minggu yang akan datang, kita tanggal 5 Juli kita akan ibadah secara offline. Kita datang ke gereja kembali. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus.
Kita bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Saya percaya di masa-masa yang sulit sekalipun, Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa sebentar sebelum kita akan memasuki untuk membicarakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, sekali lagi hati kami bersyukur kepadamu kalau Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami ya Tuhan, untuk belajar akan kebenaran firman-Mu yang kami percaya itu akan memberikan perubahan di dalam kehidupan kami, istimewa di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, karena kami percaya firman-Mu itu sanggup untuk mengubahkan kehidupan setiap hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau menguasai kami dengan kuasa-Mu sendiri, sehingga kami boleh berkonsentrasi, bahkan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mintakan hikmat dan wahyu, bahkan Kau memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru mengenai kebenaran firman-Mu pada hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat akan ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius pasalnya yang ke-5. Ini adalah ucapan yang ke-5 dari ucapan bahagia yang ada. Kita akan selesai di sini hari ini, karena minggu depan kita akan memasuki tema yang lain. Walaupun kita melihat di Matius pasal yang ke-5 ada 8 ucapan bahagia, tapi kita hanya bahas 4 hal pada bulan ini. Baik, kita akan melihat sekarang dalam kitab Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Hari ini tema kita adalah berbahagialah orang yang murah hatinya. Matius 5 pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kata murah ini adalah, menurut saya, adalah kata yang cukup favorit bagi kehidupan kita. Semua kita suka dengan kata murah itu, saudara ya. Kalau kita perhatikan, kalau misalnya kita pergi ke department store atau ke toko atau kemana saja, selalu kita suka harga yang murah itu. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya, seringkali kalau kita mau membeli sesuatu, atau kita mengingini sesuatu, atau kita sedang shop around gitu ya, cuci mata di department store, kita suka sekali itu dengan kertas yang berwarna merah itu ya, yang ada tulisannya sale. Selalu kita serbu ke situ. Memang salah satu ciri orang Indonesia suka barang-barang yang murah. Walaupun kita tentunya kita akan melihat kualitas yang bagus. Kalau pergi bersama-sama belanja, selalu yang diserbu counter yang merah itu dulu ya. Ditanya mau beli apa merek apa, tidak jadi masalah saudara ya. Yang penting harganya sampai di dalam kantong kita, di mana kita akan spend money yang ada. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, sangat berbeda sekali kalau kita ini sedang mengingini sesuatu yang murah harganya dibandingkan dengan sesuatu yang mahal harganya. Kita akan excited di situ. Nah, apakah murah hati yang disampaikan di sini itu sama dengan murah-murah yang seperti begitu? Saya percaya kalau saya tanya kepada saudara, apa yang dimaksud dengan murah hati? Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Maksudnya murah hati itu apa? Mungkin ada di antara saudara berkata, murah hati itu artinya ya suka memberi, Pak. Ya, suka memberi itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya generous, saudara. Tetapi yang dimaksudkan di sini sebetulnya adalah merciful. Ya, satu belas kasihan diambil dari kata elemon, saudara yang dikasih Tuhan. Bahasa aslinya nih elemon, artinya berbelas kasihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah sifat dasar dari anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, harusnya ada.
Sifat dasar elemon ini harusnya ada. Bermurah hati itu adalah ada, saudara ya. Seperti yang disampaikan di dalam Ibrani pasalnya yang kedua ayat 17b, ini juga menyangkut akan kata belas kasihan ini. Supaya ia, yaitu Tuhan Yesus, menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, elemon, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kata belas kasihan ini lekat dengan orang-orang yang kurang beruntung nasibnya. Ya, mereka yang kekurangan, mereka yang miskin. Itu sebabnya setiap kali di dalam pelayanan Tuhan Yesus, seperti di dalam Matius pasal 9 ayat 36, dia melihat ada begitu banyak orang yang membutuhkan penggembalaan, yang tercerai-berai. Itu sebabnya Alkitab mencatat hatinya timbul belas kasihan, yang sebetulnya dari akar kata yang sama dengan murah hati, yaitu elemon itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa kita harus memiliki hati yang murah atau kita memiliki satu belas kasihan? Supaya apa, saudara? Orang-orang yang mengalami kelemahan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang keadaannya itu harus mendapatkan belas kasihan itu, hidupnya diperingan, bebannya diperingan. Karena apa? Karena biasanya orang-orang itu posisinya atau keadaannya kurang beruntung, saudara. Miskin, lemah, tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang Farisi, dia tegur orang Farisi itu. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 23 ayat 23. Karena orang Farisi tidak mempunyai hati belas kasihan, walaupun dia seorang atau orang-orang itu adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang menyatakan dirinya mengenal akan Taurat Tuhan. Perhatikan Matius 23 ayat 23 berkata begini, celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting di dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, Bapak Ibu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Walaupun melakukan keagamaan yang ada, melakukan akan firman Tuhan atau Taurat pada waktu itu, tetapi di sisi yang lain hidup mereka tidak punya belas kasihan. Itu sebabnya Tuhan berbicara dengan keras. Bahkan di dalam Matius pasal yang ke-7 Tuhan berkata, jangan kamu suka menghakimi. Itu ditujukan kepada orang-orang yang merasa hidupnya sudah beragama, merasa lebih baik lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak bisa memberikan belas kasihan kepada orang yang menderita atau orang yang lemah, seringkali dia tidak melihat kelemahan pada dirinya sendiri. Tuhan berkata, selumbar di mata saudaramu kamu melihat, tetapi balok di matamu sendiri engkau tidak nampak. Kalau kita tidak punya belas kasihan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hal-hal yang baik itu bisa dikalahkan dengan perbuatan yang mungkin 1-2 kesalahan saja. Saya berikan contoh, saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita melihat seorang anak yang tidak mengucap syukur dengan keberadaan orang tua yang ada. Satu kali saya pernah mendengar keluh kesah dari seorang anak yang dia mengeluhkan soal maminya. Maminya begitu cerewet, maminya begitu sepertinya mengatur dirinya. Dia berkata, mami ini seperti begini. Dia kesal dengan maminya. Saudara, mengenai pandangan kita kepada orang tua, itu pilihan. Apakah kita tuh memilih untuk melihat kebaikan orang tua kita atau kebaikan orang lain, saudara?
Tetapi biasanya manusia lebih suka melihat kelemahan orang tuanya, kelemahan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita ini mudah peka dengan kesalahan orang lain. Kalau kita mau peka, biarlah kita peka dengan kesalahan kita. Kita mudah mengerti kelemahan kita. Itu sebabnya saya mengajak kita, mari kita belajar untuk bisa memiliki belas kasihan. Dalam bahasa Inggris bagus, ada kata yang disebut dengan understanding. Ya, understanding itu artinya kita standing under the other, saudara. Kalau kita mau menilai orang lain, kita harus ada di bawah orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sulit bisa menerima keberadaan orang lain, atau kelemahan orang lain, atau kesalahan orang lain. Padahal setiap orang itu mempunyai background yang berbeda. Ya, seringkali kan misalnya suami istri, kita tidak bisa menerima pasangan kita. Kita mau pasangan kita ini seperti kita. Ya, padahal ada background yang berbeda. Mungkin dia backgroundnya pada waktu itu banyak mengalami ketakutan, sehingga ketika memasuki rumah tangga juga rasa ketakutan atau kekhawatiran masih ada. Nah, ketemu dengan orang yang memang pemberani, sejak kecil diajar untuk berani, sehingga tidak bisa sinkron, saudara. Nah, itu sebabnya kita diajar untuk bisa understanding, mengerti keadaan orang lain. Nah, rasa belas kasihan itu juga bisa muncul ketika kita ini belajar understanding keberadaan orang lain. Itu sebabnya siapa yang berbelas kasihan atau siapa yang bermurah hati, maka Alkitab berkata dia akan mendapatkan kemurahan yang datang daripada Allah. Nah, kita pernah pada beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang Matius pasal yang ke-18 yang menunjukkan tentang belas kasihan seorang raja kepada seseorang yang berhutang kepadanya. Hutangnya 10.000 talenta. Dan kepada orang itu dia memberikan kebebasan atau dia membebaskan hutang yang ada. Tetapi si hamba yang mempunyai hutang ini kepada raja, ketika dia keluar, dia berjumpa dengan seorang yang berhutang kepada dia 300 dinar. Dia pegang, dia masukkan ke dalam penjara. Saudara, satu perbandingan yang luar biasa. 10.000 talenta itu berlipat kali dibandingkan hanya dengan 300 dinar yang ada. Itu sebabnya kita melihat raja itu menjadi marah. Karena apa? Karena dia sudah berbelas kasihan kepada dia, tetapi dia tidak bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Dia sudah bermurah hati kepada hamba itu, tapi hamba itu tidak bisa bermurah hati kepada orang yang lain. Ini gambaran dari kehidupan kita. Kita adalah orang yang berdosa. Dan dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita bisa mengampuni atau bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Saudara, bukankah satu anugerah yang besar ketika kita dibebaskan dari perbudakan dosa itu? Sementara kita masih hidup, orang bisa menyakiti hidup kita. Dan kita juga pernah tahu, kita sudah belajar bahwa frame kehidupan itu, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu baik untuk kita. Roma 8 ayat 28, baik untuk membentuk kehidupan kita, baik untuk mengasah kehidupan kita. Tapi seringkali kita lupa, ketika orang berbuat sesuatu yang kurang baik dalam hidup kita, kita tidak bisa berbelas kasihan kepada orang itu. Atau ketika kita melihat ada orang yang lemah, kita tidak bisa bermurah hati, tidak bisa berbelas kasihan kepada orang yang lain itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan orang lain terhadap kita seringkali tidak sebanding dengan kesalahan kita terhadap Tuhan yang mengasihi hidup kita. Hampir
hampir semua kita miss akan hal ini. Kita melihat ketika orang menyalahi hidup kita, itu adalah sesuatu perkara yang besar, itu adalah satu masalah yang besar. Tapi apakah sebanding dengan kesalahan kita yang sudah diampuni oleh Tuhan kita, yang sudah mendapatkan kemurahan dari Tuhan kita? Yakobus pasal yang kedua ayat 13 berkata seperti begini, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita ini terlalu keras terhadap orang lain. Karena ketika kita ini nanti jatuh atau kita mengalami kesalahan, maka orang yang kita perlakukan keras itu pasti akan bersorak-sorak, bersukacita. Tetapi marilah kita berbelas kasihan kepada orang lain, maka mereka akan ikut menangis bersama-sama dengan kita ketika kita jatuh atau kita mengalami kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau berbelas kasihan kepada orang lain? Alkitab berkata, kalau kita berbelas kasihan, kalau kita bermurah hati, kata Elemon itu saudara, maka kita akan mendapatkan belas kasihan atau kemurahan yang datang daripada Tuhan. Belas kasihan ini juga adalah masalah hati. Hati yang suka memberi. Memberi apa? Bukan hanya materi, tetapi juga pertolongan, tetapi juga kasih sayang, juga pengampunan. Saudara, murah hati itu limpah dengan belas kasihan. Kenapa kita harus melakukan seperti itu? Karena saudara dan saya itu memiliki sumber atau aliran pemberian yang tidak pernah henti, yang datangnya dari Allah sendiri, yang akan membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang berbahagia. Jangan berhenti untuk bermurah hati, karena kita punya sumber kemurahan itu. Bahkan Matius 5 ayat yang ke-7 berkata, kalau kamu bermurah hati, maka Dia juga akan memperlakukan hidupmu dengan kemurahan hatinya. Kita responi firman Tuhan pada hari ini. Ya, saya sudah sampaikan beberapa hal tentang bagaimana kita berbahagia. Tapi hari ini ada satu yang spesifik. Apa respon kita ketika kita menghadapi sekeliling kita yang mungkin mengesalkan hidup kita, merugikan kehidupan kita? Alkitab berkata, kasih kemurahannya itu luar biasa, sudah menjadi bagian kehidupan kita. Mari kita belajar tidak menghakimi orang lain dengan kacamata kita, tapi lebih daripada itu, mari kita belajar understanding, khususnya untuk para pasangan-pasangan di tempat ini, suami istri, belajar understanding. Orang tua kepada anak, kepada teman-teman sekerja. Saudara, bukankah semua mata sedang melihat keadaan kita, kehidupan kita, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan? Hari ini saya berdoa supaya kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena dengan begitu, maka hidupmu tidak akan pernah kehabisan kemurahan yang datang daripada Tuhan. Maka engkau dan saya akan disebut orang-orang yang berbahagia. Mari kita berdoa bersama-sama. Ubah hatiku seputih salju, seputih salju. Ubah hatiku, haleluya, seperti dirimu. Katakan, ubah hatiku ya Tuhan, ubah hatiku seputih salju. Haleluya, ubah hatiku
seperti dirimu. Katakan engkau penjunan. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku. Amin. Seputih salju. Haleluya. Ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan, ini kerinduan hati kami. Biar Kau mengubah hati kami menjadi hati-hati yang penuh dengan kemurahan. Kami melihat sekeliling kami banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin Tuhan membuat kami tidak merasa nyaman. Atau kami melihat sekeliling kami Tuhan, ada hal-hal yang perlu uluran tangan dan pertolongan yang ada. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau memberikan keadaan yang baik di dalam kehidupan kami. Biarlah kami memiliki hati yang penuh dengan kemurahan, dan kami bisa menyatakan kemurahan itu kepada orang lain. Karena kami percaya ya Tuhan, Kau sumber dari kemurahan, Kau sumber dari belas kasihan yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan kebaikan bagi sekeliling kami di atas muka bumi ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar firman-Mu boleh menjadi terang bagi setiap hati kami. Ubah hati kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Dengan begitu kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan buat sekeliling kami. Hamba-Mu berdoa untuk rumah tangga, biar ada understanding, ada pengertian satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, biar tumbuh hati kami ini, hati yang dipenuhi dengan kemurahan ya Tuhan. Dengan begitu maka kami layak menerima kemurahan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih, Kau ajaib dan luar biasa. Kasih kemurahan-Mu Kau limpahkan tengah-tengah sidang jemaat. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan termeterai dalam hati kami, dan kami boleh mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Buat semua yang sudah mengikuti acara ibadah online ini, senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Selanjutnya ada kebaktian Narwastu jam 1.30 diadakan secara online juga. Mari kita terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Dan sore ini, tempat sore ada kebaktian House of Sacrifice. Mari kita juga doakan, ikuti bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabat kita, dan tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk minggu depan kita akan kebaktian normal lagi di gereja kita di Deciville Public School tanggal 5 Juli jam 11 pagi. Mari kita doakan agar seluruh jemaat bisa berkumpul lagi dalam ibadah raya ini. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita membawa persembahan persepuluhan. Mari kita persiapkan persembahan kita sebelum kita berdoa. Silakan transfer ke akun gereja di Indonesian Christian Fellowship dengan BSP number 082 332 dan akun nomornya 83 594 0914.
Oke, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, mengucap syukur atas nyataanmu, perlindunganmu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kembali kita juga Tuhan Yesus yang telah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas Kau memberkati keuangan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kau memberkati pekerjaan kami, Kau memberkati kesehatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan memberi persembahan persepuluhan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, yang kami akan memberikan persembahan persepuluhan ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita. Jangan lupa mengikuti acara fellowship setelah kita berdoa berkat yang ada ya. Kita melalui Zoom, kita masih bisa mengikuti fellowship yang ada. Nyanyikan satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku, dan kita buka hati kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kita mengangkat beberapa syafaat sebelum kita selesai Bapak Ibu ya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan. Biar terus kami memintakan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Karena pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup memberikan pemulihan atas setiap kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang membutuhkan pertolongan, tangan-Mu terulur bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, kami doakan juga untuk acara-acara ibadah di tengah minggu, komsel, doa, pertemuan doa kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah hari Minggu yang akan datang, yang kami akan mulai kembali lagi di Desiville. Kami berdoa biar para malaikat-Mu Tuhan boleh menjagai, boleh mengawali perjalanan ibadah kami kembali setelah pandemik ini ya Tuhan. Biar kami boleh berkumpul dan seberapa banyak sidang jemaat-Mu yang sudah merindukannya boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah secara offline besok hari Minggu. Bahkan perjamuan kudus Minggu yang akan datang juga Tuhan memberkati luar biasa. Kami doakan bangsa Australia ini, negara Australia ini, di mana kami tinggal, terus kasih kemurahan Tuhan limpah atas negara ini. Terima kasih Tuhan. Mari Kau tumpangkan tangan-Mu atas setiap kami. Kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kita membawa kasih yang besar dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya yang luar biasa, bahkan penyertaannya di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya berkata amin, amin, amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Siapa aku, oh Tuhan, Kau memberi
myself